Halo GBO Sana, apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua berada di dalam perlindungan dan kasih karunia Tuhan. Selamat Paskah. Hari ini kita akan bersama-sama mau memperingati Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya di kayu salib. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita sama-sama membaca ayat Alkitab yang diambil dari Kolose 1 ayat 13 dan 14. Kolose 1 ayat 13 dan 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saya teringat satu simbol yang menggambarkan cross equals love. Simbol ini mempunyai makna, yaitu kisah cinta terbesar yang pernah ada di dalam dunia ini, karena Yesus rela disalibkan untuk menganugerahkan kita pengampunan dosa dan keselamatan bagi umat manusia yang mau percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah kita bersyukur atas anugerah yang diberikan kepada kita sebagai orang percaya? Sudahkah kita mencintai dan mengasihi Yesus karena pengorbanannya di kayu salib? Sudahkah kita mengasihi sesama kita karena kita sudah menerima kasih yang begitu besar dari Yesus Kristus? Jawabannya hanya ada di dalam hati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu kepada kami, atas pengampunan dosa yang Kau berikan kepada kami, dan paling utama keselamatan yang Kau anugerahkan kepada kami. Kami mau belajar Tuhan untuk terus mengasihi Engkau, dan kami mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami juga mau mengasihi saudara-saudara kami yang lain dengan apa yang kami punya, dan apa yang perbuatan yang kami bisa perbuat untuk mereka. Sebentar Tuhan, kami mau beribadah, kami mau mengenang dan memperingati kebangkitan Engkau dari kematian di atas kayu salib. Kiranya waktu-waktu ini kami boleh sadar dan terus menjadi pribadi yang mempunyai karakter seperti Yesus, yang bertumbuh dan berkembang dan boleh mengasihi satu sama yang lain. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Let's worship God. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat Paskah buat kita semua. Di minggu pagi hari ini kita akan sama-sama belajar satu lagu baru. Lagu ini ditulis oleh seorang pemuji yang dipakai Tuhan luar biasa di gereja lokal kita, Saudari Eva Juli. Lagu pujian ini menyatakan bahwa kita harus selalu bersyukur dan bersyukur karena Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Dia kekuatan kita. Jadi jangan pernah berhenti bersyukur.
Pagi hari ini, mari kita mau bersuka cita karena kasih Allah tak pernah berkesudahan buat hidup kita. Haleluya. Bersukacita, mari bernyanyi dengan sorak-sorai karena kasih Allah tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja.
Shalom saudara. Saya berdoa saudara tetap sehat, saudara dan keluarga tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Dan biarlah kasih kuasa-Nya terus memampukan kita untuk jalani hari-hari ini. Yang penuh dengan tantangan dan ujian, kita tetap percaya karena hanya dengan kuasa-Nya Dia sanggup memberikan kekuatan dan kita mengalami kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita mau berdoa sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk pagi hari ini karena kami boleh bersama-sama dengan jemaat-Mu untuk merayakan Paskah. Kami percaya ini adalah hari kemenangan yang telah Engkau buktikan, nyatakan kepada kami, kepada dunia ini, bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Engkau urapi hamba-Mu dan setiap kami yang mendengarkan. Supaya apa yang Kau mau, apa yang Kau sampaikan, ini kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita semua boleh berbangga akan Tuhan kita. Ya, kita boleh bersukacita akan Yesus. Ya, Dialah Yesus Kristus, Allah kita, Raja kita. Sebab saat ini kita bisa memperingati bersama-sama bagaimana Yesus telah membuktikan bahwa Dia tidak hanya mati, tapi bangkit mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Haleluya. Berbahagialah saudara yang telah dipilih oleh Tuhan, kita yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Nah saudara, lalu apa yang harus kita lakukan kalau kita mengerti akan kebenaran ini? Ya. Setelah kita juga turut bagaimana mengalami kuasa kebangkitannya. Firman Tuhan Jumat yang lalu telah kita baca bersama-sama dalam Roma 6 ayat 11. Ditulis di sana demikian. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, di sana ada kalimat demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Dengan kata lain, demikianlah hendaknya kamu melihatnya. Demikianlah hendaknya kamu seharusnya. Demikianlah hendaknya kamu sepatutnya. Kamu telah mati bagi dosa dan apa saudara? Dan hidup bagi Allah. Amin. Luar biasa. Jadi setelah ya kita mengalami kematian bagi dosa, yaitu mengubur manusia lama kita, dan kita tidak lagi menjadi budak dosa saat ini. Kawan saudara, saat ini kita bersama-sama dengan Tuhan untuk mengalami kuasa kebangkitannya. Untuk apa? Untuk hidup bagi Allah kita. Luar biasa. Itulah perbedaannya kita dengan dunia ini. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, kita mengalami kematian bagi dosa, mati bagi dosa, dan ini saatnya bagaimana kita hidup bagi Allah kita. Nah saudara, pertanyaannya bagaimana kita menjalani hidup bagi Allah? Sehingga dunia tahu bahwa saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Dan kita menjadi saksi yang hidup. Ya, kita menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Yang memuliakan nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja yang mulia. Nah saudara, saya percaya ketika kita menghidupi, ya, kita hidup bagi Allah, dan sungguh-sungguh itu pasti akan menyenangkan Tuhan kita. Pertama saudara, bagaimana kita menjalani hidup kita bagi Allah kita? Saudara, pertama kita harus hidup kudus dan benar sesuai dengan firman-Nya. Saudara, itu bukan kata saya, tapi firman Tuhan yang perintahkan buat kita dalam 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Dikatakan di sana demikian.
tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Di dalam apa saudara? Di dalam seluruh hidupmu. Sebagian atau seluruh? Seluruh hidupmu. Jadi artinya tidak ada bagian-bagian tertentu, tidak ada sifat-sifat tertentu, tidak ada perilaku tertentu yang masih bisa ditolerir, yang masih bisa dimaklumi, tetapi seluruh aspek kehidupan kita harus hidup kudus sama seperti Dia yang kudus. Sebab apa? Sebab tidak ada yang tidak bisa diubahkan dalam kuasa kebangkitannya. Yesus telah bangkit dari maut, kuasa dosa telah dipatahkan, artinya setiap orang yang percaya kepadanya diberi kuasa, diberi kemampuan untuk mampu dan hidup dalam kekudusan dan kebenarannya. Jadi, saudara, jangan berkata, rasanya sifat saya yang ini gak bisa dirubah. Ini bawaan hidup saya. Saudara tidak bisa berkata, karakter ini rasanya gak mungkin bisa diubah. Dosa ini rasanya gak bisa kita buang. Dosa ini rasanya kita gak bisa kita patahkan. Tidak ada. Itulah maksud kebangkitan Kristus. Dia memberi kuasa kepada saudara dan saya untuk kita bisa hidup menjadi manusia baru. Dan itu yang membedakan kita dengan dunia ini. Dan mengapa saudara Dia harus memberikan kuasanya? Untuk apa? Ya, karena tidak ada seorang pun yang sanggup menjalani hidup sebagai manusia baru yang hidup dalam kekudusan dan kebenarannya. Siapa yang sanggup? Tidak ada. Tidak ada yang sanggup membuang dusta dan selalu berkata benar dalam hidupnya, saat marah tidak berbuat dosa, ya, hidupnya penuh dengan kejujuran, tulus dan murni, tidak berkata kotor dan tidak mendukakan Roh Kudus. Bahkan, ya, kita bisa membuang segala kepahitan, kegeraman, pertikaian, dan fitnah. Saudara, siapa yang sanggup? Ya, tidak ada yang sanggup. Kalau bukan Allah sendiri. Sekali lagi saya katakan, kalau bukan Allah sendiri yang memberikan kuasa di dalam hati kita, yang memberikan kuasa di dalam kehidupan kita, yaitu kuasa kebangkitannya, maka kita sanggup untuk berkata tidak kepada dosa. Bisakah kita tetap ramah seorang terhadap yang lain? Padahal kita tahu dia orang yang menjengkelkan. Bisakah kita penuh kasih mesra dan saling mengampuni? Ya, bisa nggak? Ya, tapi apakah sungguh itu semua itu tulus dan murni? Ya, kelihatannya kita mengampuni, kelihatannya kita ramah satu dengan yang lain. Tapi apakah itu kita tulus dan murni, kudus dan suci seperti Allah di dalam Kristus yang telah mengampuni kita semua? Saya percaya di dalam Kristus tidak ada kepalsuan, tidak ada kepura-puraan, tidak ada kemunafikan. Tetapi semua yang dikerjakan oleh kita sebagai anak-anaknya, kita semuanya tulus dan murni. Seperti Kristus yang telah sungguh-sungguh mengasihi, mengampuni kita semua. Kalau bukan oleh kuasa Roh Kudus, sekali lagi, kita tidak akan sanggup untuk hidup bagi Allah, hidup dalam kekudusan dan kebenarannya. Orang lain mungkin berkata, tidak mungkin hidup di zaman seperti sekarang ini.
kita bisa hidup suci dan benar. Ya. Karena kita masih tinggal di dunia ini dan kita masih manusia daging. Ya. Tapi saya percaya, saudara tidak akan berkata demikian. Karena saudara telah mengalami kematian bagi dosa. Dan kita hidup bagi Allah kita. Mari saudara, kita mau jadikan Paskah saat ini. Ya, ini menjadi momentum bagi kita. Ya, momentum dalam hidup kita. Kita mau stop berbuat jahat. Kita mau stop berbuat cemar. Kita mau terus berbuat benar. Kita berjuang. Kita sungguh-sungguh berusaha dengan keras bagaimana kita mau hidup kudus. Karena Tuhan akan membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Wahyu 22 ayat 11 sampai 12 saudara dikatakan di sana, ya. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Luar biasa. Tuhan telah memberi peringatan kepada kita pada pagi hari ini. Bahwa Tuhan akan membawa upahnya untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Yesus akan datang segera. Yesus tidak akan lama lagi. Dia akan menjemput kita semua. Mari saudara, jemaat yang Tuhan kasihi dan Tuhan sayangi. Kita mau hidup bagi Allah selagi kita masih ada di atas muka bumi ini. Ya, kita mau hidup bagi Allah di dalam kekudusan dan kebenarannya. Kita mau tetap setia dan sesuai dengan apa yang telah Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Amin. Saudara, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa menjalani hidup bagi Allah? Ya, karena saya percaya Allah sangat merindukan melihat anak-anaknya yang telah ditebus, melihat orang-orang yang percaya kepadanya untuk hidup bagi Dia. Ya, sehingga setiap kehidupan kita menjadi saksi, sehingga setiap kita menjadi kabar baik bagi dunia yang penuh kegelapan ini. Setiap kita sungguh-sungguh menjadi berkat buat dunia ini. Saudara, bagaimana kita menjalani hidup kita ya sebagai anak-anak Allah untuk hidup bagi Allah kita? Nah, saudara, mari kita mau perhatikan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Filipi 1 ayat 22a. Saudara, di sana ditulis demikian. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Luar biasa. Ya. Dari apa yang ditulis oleh Rasul Paulus ini, saudara, kita bisa menyimak maksud tulisannya itu. Boleh dikatakan, kalau Rasul Paulus dia masih hidup di dunia ini, ya, kalau kita masih hidup di dunia ini, itu berarti, ya, Rasul Paulus bekerja memberi buah. Kita bekerja memberi buah. Itulah orang yang hidup bagi Allah. Kita bekerja memberi buah. Artinya saat kita masih hidup di dunia ini, ada sesuatu yang kita kerjakan, ada sesuatu yang kita hasilkan, ada sesuatu yang kita berikan, di mana semua yang kita kerjakan, semua yang kita hasilkan, semua yang kita berikan, Kristus dengan nyata dimuliakan dalam hidup saudara dan kita semua. Amin. Saudara, mari kita mau jujur saat ini. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Apa yang kita kerjakan selama ini? Usia kita sudah menginjak usia berapa? Saudara yang masih muda, pemuda-pemuda, remaja-remaja, ingatlah.
Jangan pergunakan waktu dengan sia-sia. Sungguh-sungguh engkau perhatikan bagaimana kamu menjalani hidup ini. Bagaimana engkau sungguh-sungguh melakukan setiap apa yang engkau kerjakan dan apa yang engkau buat dan apa yang engkau hasilkan. Selagi Tuhan masih memberi kekuatan secara fisik di dalam usia mudamu, berlarilah dengan kencang, terbanglah setinggi-tingginya, sehingga dunia bisa melihat bagaimana Kristus dinyatakan dalam hidupmu. Apakah dunia melihat saat ini saudara kita hidup bagi Allah? Atau selama ini boleh dikatakan kita hanya menuntut justru Allah hidup bagi kita. Jadi kita jadikan Allah itu pesuruh kita. Kita jadikan Allah itu pembantu kita. Melakukan segala sesuatu untuk kepentingan kita dan tanpa disadari oleh kita bahwa kitalah yang seharusnya hidup bagi Allah. Saudara, mari kita mau sungguh-sungguh mengerti pada siang hari ini. Artinya apa yang kita kerjakan, apa yang kita hasilkan, dan apa yang kita berikan sungguh-sungguh seharusnya itu adalah bagi Allah kita. Mari kita mau sungguh-sungguh lewat kita memperingati kebangkitannya Kristus Paskah pada tahun ini. Ini menjadi sebuah kebangkitan dalam hidup kita. Kita mau bekerja memberi buah. Jangan sampai, ya saudara, jangan sampai kita kehilangan hak karena kebodohan dan kesalahan kita sendiri. Kita kehilangan anugerah keselamatan yang telah Dia curahkan dan Dia berikan buat kita. Jangan sampai. Ingatkah saudara? Ya, bagaimana penyesalan yang dialami oleh Esau ketika ia kehilangan hak kesulungannya. Ya, Alkitab menceritakan di sana dalam Kejadian 25 ayat 34, saudara. Esau telah memandang ringan hak kesulungannya. Jangan sampai kita memandang ringan hak kita yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Lalu dalam Kejadian 27 ayat 34 diceritakan di sana bahwa pada akhirnya ia menyesal. Ia meraung-raung dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya dan Esau memohon kepada ayahnya, ya, berkatilah aku ini juga ya Bapa. Itu yang dia mohonkan kepada bapaknya, tetapi terlambat Esau. Terlambat saudara. Tidak ada waktu lagi untuk memperbaikinya. Tidak ada kesempatan lagi untuk kita memperbaikinya. Saat ini kita masih hidup. Kita masih ada, masih bernafas. Saatnya kita mau bekerja memberi buah. Karena dengan demikian kita adalah murid-muridnya. Yesus pernah berkata dalam Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dalam hal apa saudara? Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Mari saudara. Kita mau jadikan ibadah perayaan Paskah pagi ini sebagai kebangkitan kita bersama dengan hidup bagi Allah kita, yaitu bekerja memberi buah. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, bagaimana kita bisa menjalani hidup kita bagi Allah kita sehingga kita menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, menjadi orang-orang Kristen
tidak hanya menerima kebaikan-kebaikan Tuhan, tidak hanya mengalami bagaimana kesenangan-kesenangan dari Tuhan, tidak hanya mengalami sukacita dari Tuhan, tetapi kita juga harus siap menderita. Apa saudara? Siap menderita. Firman Tuhan katakan dalam Roma 8 ayat 17. Ya, dikatakan demikian. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Yaitu apa saudara? Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Jadi artinya kita tidak hanya berhak menerima ahli waris, menerima janji-janji Allah, tapi kita juga harus siap menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya apa? Kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Stop. Kita bersungut-sungut. Stop. Kita mendukakan Roh Kudus. Kita mau tetap bersyukur. Kita mau menerima segala apa yang ada, yang kita alami saat ini, dengan tetap kita percaya kepada Dia, dengan tetap kita berpengharapan kepada Dia, karena Dialah satu-satunya Allah sumber hidup kita. Dan percayalah, bersama-sama dengan Dia, saudara akan menerima dan mengalami kemuliaan di dalam Dia. Ketika kita sungguh-sungguh, kita hidup menjalani, ya, hidup sebagai anak-anak Allah. Kita hidup bagi Allah. Saudara, itu adalah bukti bahwa saudara telah mati bagi dosa. Dengan kata lain, kita mengizinkan bagaimana Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Roh Kudus tinggal dalam pikiran kita untuk membentuk kembali pribadi kita, membentuk kembali karakter kita untuk menjadi seperti Yesus. Dan itu hanya bisa dilakukan, ya, ketika saudara dan saya memberi kedaulatan penuh kepada Allah kita, ya, wewenang penuh kepada Roh Kudus. Untuk apa? Membentuk hidup kita, membangun hidup kita di atas kebenaran firman-Nya. Sehingga apa? Sehingga ketika kita memperlakukan Roh Kudus seperti itu, kita bisa hidup bagi Allah dalam kekudusan dan kebenaran. Bisa nggak saudara? Ya, mampu nggak kita? Bisa nggak kita? Bisa. Cuma kita harus siap untuk menderita. Karena tidaklah mudah saudara memperlakukan Roh Kudus sebagai Tuhan yang berdaulat, yang memimpin, yang mengatur, yang memperbaharui hidup kita. Ya, lebih sering kalau kita mau jujur, kita memperlakukan Roh Kudus bukan sebagai Tuhan atas hidup kita, tapi tamu yang tidak berkuasa memimpin dan mengatur kita, bahkan tidak jarang kita memperlakukan Dia sebagai pembantu yang disuruh-suruh oleh kita. Kalau ada perlunya, baru kita panggil Dia. Kalau ada perlunya, kalau ada maunya, kita baru berseru kepada Dia. Mengapa? Karena memang tidak mudah kita mematuhi suara Roh Kudus. Tidak mudah kita mengikuti pimpinan Roh Kudus yang dinyatakan dalam hati dan pikiran kita. Bahkan kita sering mendengar suara Roh Kudus yang menuntun kita untuk hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Tetapi kita selalu keluar dari jalan yang telah Dia tetapkan. Dan ini diperlukan ketaatan.
Ya, diperlukan kesetiaan, diperlukan penundukan diri, bahkan terkadang kita perlu menderita untuk mentaatinya. Karena itu, kalau kita mau sungguh-sungguh hidup bagi Allah, kita perlu siapkan diri kita. Kita harus siap menderita, menyerahkan secara total kepada Tuhan seluruh keinginan kita, tujuan kita, hati kita, dan semua yang berharga dalam hidup kita. Tidaklah heran, saudara, ketika ada seorang pemimpin yang bertanya kepada Yesus, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dan ketika Yesus menjawab dalam firman-Nya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah saudara, ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi apa? Ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Tidaklah mudah hidup bagi Allah. Kalau saudara sungguh-sungguh ingin hidup bagi Allah, mengasihi Allah, mencintai Allah, Allah mau, Tuhan mau penyerahan secara total apa yang berharga dan semua dosa-dosa kita diserahkan kepadanya. Biarkan kuasa kebangkitannya pada saat ini, kuasa Roh Kudus yang memimpin hidup kita, menjadi Tuhan yang berkuasa mengubah kita, bahkan memampukan kita berjalan dalam kekudusan dan kebenarannya. Mari saudara, kita mau bangkit pada saat ini. Paskah kali ini kita bukan hanya sekedar merayakan ibadah Paskah, tetapi sungguh-sungguh kita yang percaya, yang mengasihi dan mencintai Yesus Kristus, kita mau bangkit bersama-sama. Kita telah mengalami bagaimana kuasa kematiannya, dan saat ini kita mengalami kuasa kebangkitannya, yaitu untuk hidup bagi Allah kita. Kita mau hidup dalam kekudusan dan kebenarannya. Kita mau bekerja, memberi buah, dan kita mau siap untuk menderita. Selamat Paskah. Tuhan Yesus terus membakar setiap hati kita, sehingga kita boleh tetap semangat jalani hidup hari-hari yang penuh dengan tantangan ini. Jangan berputus asa, tetap hadapi bersama-sama dengan Dia. Kemenangan Tuhan sediakan buat saudara yang percaya dan berpengharapan kepada Dia. Amin. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus, supaya kita sungguh-sungguh mengingat dengan benar betapa sungguh Allah telah mengasihi kita. Kita memperingati dengan benar betapa sungguh Dia telah rela mengorbankan dirinya untuk kita, menebus kita, dan mempersatukan kita kembali dengan Bapa di sorga. Kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kalau sebentar kami akan makan roti dan minum anggur perjamuan kudus, Engkaulah Tuhan yang memberkatinya. Supaya kami boleh hidup ini disadarkan terus dari hari lepas hari akan kasih setia. Bahwa kami boleh menerima akan anugerah yang terbesar dalam hidup kami, yaitu keselamatan yang dari Tuhan. Dan hanya lewat pengorbanan tubuh-Mu dan darah-Mu di atas kayu salib, Tuhan, kami boleh telah ditebus dan diselamatkan dan terima semua itu. Terpujilah Engkau, Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Ditinggikan nama-Mu selama-lamanya. Urapan-Mu turun atas roti dan anggur yang akan kami makan dan minum bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Apakah saudara bersama dengan keluarga di rumah sudah memegang roti dan anggur di tangan? Baiklah saudara, kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat roti yang ada di tangan kita. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita mau makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan yang ada di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan kita, Dia Allah yang telah menyelamatkan dan menebus dosa kita. Oleh pengorbanan tubuh dan darahnya di atas kayu salib, kita boleh sungguh-sungguh telah menerima anugerahnya. Seharusnya kitalah orang-orang yang patut menerima hukuman, kitalah yang binasa. Tetapi oleh karena kemurahan pengorbanan kasih setianya, kita boleh sungguh menerima keselamatan dari Tuhan kita. Kami berdoa ya Tuhan, buat pagi hari ini, kami menyerahkan jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Kami mohon akan belas kasih dan kuasa-Mu. Engkau yang sungguh-sungguh mengulurkan tangan-Mu, sehingga setiap kami yang sakit kami boleh melihat kesembuhan yang dari Tuhan. Dan kami percaya Engkau tidak pernah tinggal diam melihat penderitaan dan kesusahan anak-anak-Mu. Di dalam pergumulan yang dihadapi lewat pekerjaan dan apa yang diusahakan. Tuhan, kami memohon kepadamu, Engkaulah Allah yang sanggup untuk menyediakan segala apa yang kami butuhkan. Engkaulah Tuhan yang sanggup untuk membukakan pintu-pintu yang tertutup. Dan Engkau yang memberikan jalan keluar untuk kami boleh menemukan jawaban-jawaban dari Tuhan. Tuhanlah yang memberkati setiap kami di dalam pergumulan kehidupan ini. Karena Engkaulah sumber kehidupan kami, kekuatan kami, pengharapan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga membawa Tuhan dalam doa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun di bulan Maret. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Sungguh panjang umur yang dari Tuhan, kesehatan yang dari Tuhan, berkat kekayaan, kehormatan, kemuliaan yang Tuhan curahkan bagi jemaat-Mu yang berulang tahun. Kami akan terus melihat bagaimana campur tangan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri. Tetapi penyertaan Allah yang terus berlaku bagi kami yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, tinggallah terus di dalam pimpinan dan penyertaan-Nya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati-mu dan melindungi-mu. Tuhan menyinari-mu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian
pagi hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin.